Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin di antara umat Islam termasuk kita mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Saking cinta kepada umatnya, beliau selalu memohon kepada Allah agar menyelamatkan umatnya. Hidupnya penuh dedikasi kepada umatnya, waktunya selalu habis untuk memikirkan kemaslahatan umatnya. Berjuang untuk umat, mengorbankan air mata dan darah, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk umatnya. Walau sudah sampai di ujung hayatnya, umat yang jadi prioritas perhatiannya. Di akhirat pun, beliau akan mencari umatnya untuk diberikan syafaat. Bukti pertama kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya adalah selalu berdoa untuk umatnya setiap sholat. Ada kisah menarik yang terekam dalam banyak kitab hadis, salah satunya apa yang tertulis dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Hibban. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW sedang berbincang santai di rumahnya bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika aku memandang wajah Nabi SAW, terasa ketenangan dalam diri, lalu aku katakan kepada beliau, "Ya Rasul, berdoalah kepada Allah untuknya." Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah Aisyah, seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi." Mendengar doanya Nabi, Aisyah kemudian tersenyum lebar, dan tertawa. Saking senangnya, sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi. Kemudian beliau mengatakan, "Senangkah engkau dengan doaku tadi?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah?" Beliau kemudian meneruskan, "Demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap sholat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, tetap mendoakan walau dizolimi. Mungkin kita semua ingat bagaimana cerita Rasulullah SAW yang datang ke Taif untuk berdakwah yang sudah kami kisahkan di video sebelumnya. Alih-alih pesan dan nasihatnya didengar, Nabi SAW malah mendapatkan lemparan batu yang akhirnya melukai wajah dan tubuhnya. Singkatnya, ketika Rasulullah sedang berdakwah ke penduduk Taif, beliau diperlakukan secara kejam, ia dilempari batu oleh orang-orang di sana dan mengabaikan pesan dakwahnya. Setelah kejadian itu, Rasulullah berbaring dan menatap matahari, lalu muncullah gumpalan awan yang rupanya Jibril yang ingin menyampaikan pesan kepadanya bahwa Allah mengutus malaikat penjaga gunung kepadanya. Ketika bertemu, malaikat penjaga gunung berkata, "Tuhanmu telah mengutusku, dan kami telah mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan orang itu kepadamu, perintahkanlah apa yang harus kulakukan. Apa kau ingin mengangkat 2 gunung di kota Mekah?" Rasulullah menolak tawaran itu. Ia justru ingin penduduk itu kelak dapat mendekatkan diri kepada Allah. "Aku ingin Allah menjadikan keturunan dari orang-orang ini menyembah Allah dan tak menyekutukannya." Setelah beberapa tahun setelah kejadian itu, penduduk Taif yang awalnya seperti tadi akhirnya memeluk Islam dan ikut berperang bersama Rasulullah di Mekah saat Perang Badar. Yang ketiga, selalu memohon keselamatan umatnya. Kalau ditanya tentang siapa orang yang paling mengasihi diri kita, normalnya, kita akan menjawab adalah ibu kita semua. Jawaban itu benar dan tidak salah. Akan tetapi, kita juga harus tahu bahwa Nabi SAW jauh lebih sayang dan paling mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, termasuk riwayat Imam Ahmad dan juga dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, disebutkan bahwa setiap malam dalam sholatnya, Nabi SAW tidak berhenti meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan pembebasan azab untuk umatnya. Beliau mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW satu malam dalam sholatnya, ia membaca dan mengulang-ulang firman Allah di setiap ruku dan sujudnya, 'Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana.'" Abu Dzar radhiyallahu anhu kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, sejak malam tadi engkau mengulang ayat itu di setiap ruku dan sujudmu, sampai waktu subuh datang. Ada apa gerangan?" Nabi SAW menjawab, "Aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku."
dan itu dikabulkan olehnya bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad. Yang terakhir adalah selalu menangis untuk umatnya. Dalam riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menangis di hadapannya ketika membaca ayat Allah, sesungguhnya berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia. Dan siapa yang mengikutiku, mereka adalah golonganku. Dan beliau pun menangis kembali ketika membaca ayat Allah yang lain, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan sambil menangis dan mengatakan, "Ya Allah, umatku, umatku." Akhirnya, Allah mengutus Jibril untuk menemui Muhammad tentang sebab kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Jibril datang menemui Nabi tentang apa yang membuatnya menangis, dan Jibril pun tahu apa itu. Dan Allah berfirman, "Wahai Jibril, datang temuilah Muhammad, dan katakan kepadanya bahwa kami akan membuatnya ridha dengan apa yang kami takdirnya untuk umatnya dan kami tidak akan menzalimimu." Hadis riwayat Muslim. Saking sayangnya beliau kepada umatnya, beliau tak pernah ridho umatnya mendapatkan azab. Karenanya dalam setiap kesempatan berdoa, beliau selalu memohon kepada Allah untuk menghindarkan azab dari umatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian beberapa contoh nyata kecintaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Semoga Allah memberi kita taufiknya agar dapat mencintai beliau, menghidupkan sunnahnya, meneladani beliau dan memperbanyak sholawat kepada beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.